semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Shalom, selamat sore sobat-sobat muda dalam Kristus. Apa kabarnya semua hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. 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 Puji Tuhan, hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam siaran ibadah kaum muda GKI Ngupasan. Walaupun saat ini kita masih belum bisa berkumpul dan bertemu secara langsung di gedung gereja, namun saya yakin teman-teman semua yang saat ini berada di rumah tetap berapi-api dan bersemangat dalam menyambut dan mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengawali ibadah kita, mari saya ajak teman-teman yang ada di rumah untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya yang tak henti-hentinya dan selalu baru bagi kita setiap hari. Untuk itu saya ajak semua teman-teman untuk bersungguh-sungguh dalam menaikkan pujian agar harum di hadapan-Nya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
semua mari kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena perkenanan Tuhan juga, hari ini kami masih boleh menyelenggarakan dan mengikuti ibadah kaum muda pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul ataupun bertemu secara langsung di gedung gereja untuk melangsungkan ibadah. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir dalam ibadah hari ini. Berapapun jumlah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa darah-Mu. Biarlah hari ini iman kami boleh kembali diperbarui Tuhan. Kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah bagi setiap kami, dan hadirlah bagi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini boleh terselenggara oleh karena kasih karunia dan berkat dari Tuhan saja. Untuk itu teman-teman masih dalam posisi bangkit berdiri, kita masih mau pujikan lagi nama Tuhan namun lebih semangat, dan saya mau ajak teman-teman untuk bertepuk tangan ya, walaupun di rumah masing-masing, namun kita di sini tetap mau bersemangat, oke? Jangan lupa bertepuk tangan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Puji Tuhan. Teman-teman, saat ini boleh kembali duduk. Saat ini saya mau ngajak kita semua untuk sedikit berefleksi untuk situasi yang saat ini sedang terjadi. Saat ini kita semua diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan tidak menentu. Tentu ini semua nggak mudah, teman-teman. Bahkan saya sendiri pun merasakannya. Kita menjadi terbatas dalam segala hal. Kita terbatas dalam beraktivitas, bersosialisasi. Bahkan saat ini kita tidak bisa bersama-sama di gedung gereja untuk beribadah. Namun satu, teman-teman, yang harus kita ingat, bahwa rancangan Tuhan selalu indah bagi setiap anak-anaknya. Mungkin saat ini kita nggak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Rasanya saat ini rancangan Tuhan justru tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun teman-teman, di sini kita semua diingatkan, biarlah kita tetap memegang teguh pengharapan kita, pergumulan kita di dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita naikkan harapan kita, pergumulan kita di hadapannya. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan dinyatakan dalam setiap kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
bakal rencana Tuhan dalam setiap kita, dalam hidup kita. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom teman-teman semua dari GKI Ngupasan. Senang bertemu pada hari ini setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dan hari ini, pada sore ini kita akan belajar satu pemahaman tentang bagaimana kita bisa berharap di dalam panggilan Allah. Jadi kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami senang ada kesempatan berinteraksi bersama teman-teman pemuda, karena kami percaya bahwa kami semua berharga bagimu dan engkau punya tujuan yang sangat baik buat kami. Dan dalam situasi kehidupan sering ada hal-hal yang membuat kami goyah, rapuh, galau. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana di tengah semua situasi yang mendesak kami, yang sering membuat kami merasa sulit untuk maju, kami tetap bisa berharap kepada engkau. Dan kami siap untuk mendapatkan yang terbaik daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nats kita pada hari ini adalah dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi konteks waktu itu saudara-saudara Yusuf datang kepada dia setelah terjadi peristiwa, yaitu kematian dari Yakub, bapa dari keluarga besar yang ada di Mesir ini, ya. Dan ada banyak perasaan yang muncul kalau kita sedang melewati sebuah kedukaan, ditinggalkan orang yang kita kasih, ya. Ada kesedihan, kesepian ketika orang-orang yang tadinya turut bersama kita, berbela sungkawa, berbela rasa, mereka pulang satu-satu. Itu suaranya sing gitu ya, jadi sepi banget gitu. Atau mungkin ada yang sedang berantisipasi gitu, ada yang gelisah karena tahu harus ngurusin yang namanya warisan atau hal-hal yang lain berhubungan dengan warisan, ya. Dan bagi saudara-saudara Yusuf, peristiwa kematian dari Yakub ini membawa perasaan yang berat buat mereka. Yang muncul justru adalah perasaan ketakutan yang sangat besar. Mereka ini kan orang-orang asing, ya. Mereka menjadi pendatang di tanah Mesir. Mereka datang ke sana karena memang sedang mengalami suatu bencana kelaparan. Dan di Mesir
ada sebuah sistem manajemen pangan yang hebat, yang kuat, yang dibuat oleh siapa? Oleh Yusuf sendiri, dan mereka ke sana untuk menyelamatkan diri dari bencana ini. Dan siapa yang menjadi tuan di Mesir? Yaitu Yusuf yang membangun sistem ini, dan Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub yang sudah lama hilang, yang sudah begitu lama dianggap sebagai orang yang sudah mati. Maka ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf sudah menjadi tuan, menjadi pemimpin di tanah Mesir, maka Yakub berkata, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, kala itu waktu mereka datang ke Mesir, karena di Mesir yang menjadi pemimpinnya adalah Yusuf sendiri, maka mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Mereka berkembang dengan besar. 17 tahun lamanya Yakub ada di Mesir, di daerah Goshen. Dan kemudian matilah Yakub. Dan setelah masa perkabungan, memakamkan, muncul perasaan yang kita bicarakan ini. Perasaan takut, gentar, sampai mereka berbincang-bincang, bermusyawarah, menyadari ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan mereka kirim utusan kepada Yusuf. Dan kemudian mereka datang sendiri, dan sambil dengan gentar mereka sujud dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Kalau terjadi krisis, tekanan dan masalah dalam hidup kita, ini sering memunculkan hal-hal yang baru ya. Ada perasaan yang selama ini terabaikan, ada hal-hal yang tidak kita urus gitu ya. Mungkin bahkan nambahin masalah ya, di atas masalah-masalah yang sudah kita hadapi, dapat krisis yang baru, nambahin bahkan memunculkan masalah-masalah baru ya. Dan harus kita hadapi, sering memaksa kita untuk mengambil keputusan yang mungkin sangat drastis ya. Kita lihat saat ini di dunia semua orang sedang mengalami krisis pandemi karena COVID. Semua sedang berjuang dan dampaknya ini begitu hebat. Di dunia sosial cara kita bergaul ini sudah berubah ya. Kita datang begini sudah dilarang untuk salaman gitu ya. Dilarang untuk bersentuhan. Hanya bisa senyum, tapi kalau senyumnya juga di dalam masker, tidak kelihatan juga senyumnya. Berarti senyumnya hanya bisa dari mata, dari kata-kata kita ya. Merusak bagaimana kita belajar. Sampai sekarang anak-anak masih belum bisa bersekolah secara onsite ya, masih jarak jauh, dan begitu banyak orang menggerutu orang-orang tua yang berkata, ini kapan ini anak-anakku bisa sekolah ya. Dan dengan cara-cara yang merusak ekonomi juga, bikin perusahaan mandek ya, tutup, gulung tikar, orang kehilangan pekerjaan, negara mengalami resesi. Itu dari banyak hal, dan dalam hal pelayanan dan keagamaan pun sudah sangat berubah ya. Kita terpaksa melakukan banyak keputusan yang nggak kita bayangkan sebelumnya bisa terjadi. Gereja jarak jauh, gereja kosong. Tidak terjadi kontak satu sama lain yang kita kira bahwa setiap minggu kita harus ke gereja. Begitu yang selalu dikumandangkan ya. Dan di tempat-tempat lain pun, tempat-tempat suci di Mekah semuanya kosong, tidak terjadi. Yang sekarang ini seharusnya namanya musim haji, kosong, tidak terjadi. Krisis menimbulkan banyak masalah dan memunculkan ya siapa kita, kayak apa sih orangnya kita itu. Gara-gara krisis itu semakin muncul ya, dan gara-gara krisis pandemi ini kelihatan ya. Ada orang yang dari awal krisis itu sudah mulai menimbun banyak hal, menimbun masker, menimbun tisu, bahan makanan. Dia nggak peduli orang bagaimana, langsung dikumpulkan buat dirinya sendiri, gitu ya. Ada yang meremehkan. Ini nggak ada pengaruh, ini nggak kelihatan kok. Saya nggak percaya ada yang namanya pandemi. Bahkan menentang ketika ada usaha-usaha untuk mengatasi ini, mereka berkata, kenapa kamu membatasi hak saya? Saya bebas dong mau pergi kemana saja. Kenapa saya harus dibatasi gara-gara sesuatu yang tidak kelihatan? Bahkan ada yang berkata, wah ini cuma rekayasa. Ada kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu, ada negara-negara tertentu yang sedang mau mengambil keuntungan dengan merekayasa seperti ini. Ada kelihatan orang-orang seperti itu ya. Termasuk juga ada orang yang menyikapi dan memunculkan jiwa solidaritas, gerakan pertolongan satu sama lain ya. Ada yang kreatif, mencari terobosan-terobosan. Nah itu fungsi krisis, masalah dalam kehidupan seseorang, dan semua kita pernah
sedang dan akan mengalami yang namanya masalah dan persoalan. Nah, bagi saudara-saudara Yusuf, kematian Yakub ini menimbulkan krisis ya dalam kehidupan mereka, masalah. Yaitu apa? Mereka tertekan dengan perasaan sesal, penyesalan, dengan rasa bersalah. Kenapa? Karena ada banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada masa lalu. Dan dari penyesalan itu juga muncul ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan bahwa Yusuf yang adalah pemimpin di daerah itu akan menggunakan kesempatan kematian dari Yakub untuk membalas dendam kepada mereka. Dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, dia bisa melakukan banyak hal yang bisa merusak dan merugikan. Jadi itu menjadi satu pengalaman yang menakutkan buat saudara-saudara Yusuf. Itu karena itulah mereka datang dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Dan ini bukan karena ada masalah baru ya. Ini terjadi karena ada hal-hal yang sudah lama terjadi dalam keluarga ini ya. Ini bukan hal yang baru. Sudah begitu lama mereka merencanakan memendam akan masalah ini. Bertahun-tahun lalu waktu mereka masih berkumpul bersama, Yusuf dan saudara-saudaranya itu, maka ada konflik di antara mereka. Ya, saudara-saudara Yusuf merasa iri, merasa benci, karena mereka merasa ayah mereka, Yakub, itu menganak-emaskan Yusuf. Dan itu memang betul terjadi, bahwa Yusuf mengasihi, Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain. Dan mereka marah kepada Yusuf dan bahkan merasa terancam karena mereka merasa Yusuf akan menguasai mereka suatu kali nanti. Jadi mereka punya rencana nih. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara apa? Jadi mereka memikirkan rencana untuk bagaimana membuat Yusuf mati. Itu pengharapan mereka. Dan mereka sudah merancangkan sebenarnya. Tetapi karena sesuatu hal, mereka mengubah rencana mereka dan kemudian mereka menjual Yusuf dan dijual sebagai budak, dibawa ke negeri lain. Tetapi mereka masih kembali dan melaporkan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Dan hal itu begitu menghancurkan Yakub, ya. Yakub begitu kaget dan dia berkata, untuk apa lagi aku hidup? Ya. Dan ini pun menimbulkan ketegangan baru dalam keluarga itu. Karena tadinya saudara-saudara Yusuf mau menyingkirkan Yusuf supaya mereka mendapatkan kasih dari bapaknya, tetapi justru karena keputusan yang mereka ambil, mereka sekarang mengalami ketakutan. Jangan-jangan bapakku mati gara-gara memikirkan Yusuf. Itu bagi saudara-saudara Yusuf. Dan bagi Yusuf sendiri ini peristiwa yang memulai sebuah krisis, serangkaian krisis, masalah dalam hidupnya. Dia ini kan selama ini kan dikenal sebagai anak emas, gitu ya, dimanjakan. Dan apa yang terjadi? Dia terbuang dari keluarganya, kehilangan identitasnya, dan bahkan kebebasannya, dan dia sekarang jadi budak di Mesir. Dan waktu dia jadi budak di Mesir, dari seorang pegawai istana Raja Firaun, apa yang terjadi? Dia mau melakukan yang terbaik, dan ketika dia lakukan terbaik, justru itu menjadi godaan bagi istri majikannya, dan dia kemudian digoda dan dilecehkan, ya, dilecehkan oleh istri majikannya. Kalau zaman sekarang mungkin ini akan jadi ikut gerakan Me Too, gitu ya. Saya juga orang yang sedang atau pernah dilecehkan. Dan ketika Yusuf dalam integritasnya menolak godaan dari istri Firaun, istri Potifar, ini justru membuat dia semakin terpuruk. Karena setelah dia menolak godaan itu, dia justru difitnah dan akibatnya dia masuk ke dalam penjara. Dari seorang anak favorit, kemudian jadi budak,
yang kemudian sekarang menjadi tahanan dalam penjara. Tapi masalah yang silih berganti ini juga menjadi satu kesempatan seperti kita katakan tadi, memperlihatkan, membangun seperti apa Yusuf. Krisis, masalah, persoalan, tekanan, itu memang hal-hal yang tidak enak. Dan sering kita mencoba untuk menghindarinya. Dan bagi beberapa orang, kalau mereka itu sedang mengalami tekanan dan krisis itu, mereka bisa merasa begitu hancur, begitu rusak, kehilangan sukacita, kehilangan damai, bahkan kehilangan pengharapan buat hidup. Dan memang betul ya, bahwa kadang kita mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan, ya. Begitu menghancurkan, ya. Begitu menjatuhkan, ya. Namun, di balik semua ketidaknyamanan, semua kesakitan, bahkan kehancuran yang sedang kita alami gara-gara krisis, di sana sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan hal-hal baik. Krisis memperlihatkan bahwa ya ada kekurangan, ada masalah di dalam kehidupan kita yang selama ini kita mungkin nggak tahu, terabaikan di dalam hidup kita. Memperlihatkan sebenarnya kita ini rentan, rapuh, ya. Mungkin rentan karena kita selama ini mengelola hidup dengan cara yang tidak benar, tidak sehat, atau kita mengelola keuangan dengan cara yang tidak lurus. Berapa banyak orang yang tadinya punya penghasilan begitu besar dan begitu krisis pandemi, tiba-tiba semua hilang dan mereka limbung karena tidak punya persiapan, tidak punya penanganan untuk mengelola hal seperti itu. Dan mungkin kita sadar bahwa selama ini kita punya prioritas-prioritas yang tidak lurus. Dan bagi saudara-saudari Yusuf, krisis memperlihatkan kamu punya masalah nih ya, yang belum terselesaikan dalam hidupmu. Sudah bertahun-tahun kamu hidup dengan masalah-masalah itu, tidak kamu selesaikan, dan setelah berapa puluh tahun kamu baru sadar bahwa sekarang kamu sedang menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Jadi situasi krisis adalah momen bagi kita untuk bertahan atau maju, atau mungkin jalan di tempat, atau bahkan undur dan kemudian jatuh. Nah, mungkin kita sudah selama ini melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, dan itu pun tidak melindungi kita, tidak membuat kita menjadi orang yang tidak terkena masalah, tidak mengalami krisis. Tetapi juga bahkan dalam situasi seperti itu, maka krisis dan masalah adalah saat dan kesempatan bagi kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk semakin bergantung kepada Allah. Kita belajar mengakui bahwa Allah lah yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Dan mungkin saja memang Allah merancang sesuatu dalam hidup kita yang ketika itu terjadi buat kita, kita merasa kesakitan, kita merasa tidak nyaman, kita merasa bahwa ini gangguan buat hidup kita. Namun yang kita perlu pegang, apakah itu berasal dari izin Tuhan atau apakah itu adalah rencana Tuhan secara langsung, tetapi kita mau percaya bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita, dan bahwa rencananya itu pasti baik dan tujuannya pun pasti baik. Dan bahwa Allah yang baik itu, yang punya rencana baik dan tujuan yang baik itu bersama dengan kita, terlibat dalam hidup kita, memampukan kita untuk menggenapi rencana Allah. Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia melakukan yang terbaik, tapi yang engkau lakukan yang terbaik belum tentu cukup baik. Bahkan mungkin kita memiliki begitu banyak kelemahan sehingga tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari kita. Tetapi ada satu janji dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kemudian bagaimana diri kita menanggapi pemahaman ini, bahwa Allah beserta saya, dan kemudian membangun hidup saya dengan pemahaman bahwa ya, Allah beserta dengan saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa lemah, ketika merasa tidak berdaya, maka penyertaan Allah ini memimpin kita, menolong kita untuk melewati proses ini dengan baik. Dan kalau kita bertekun di dalamnya, maka Allah membawa kita maju dalam rencana itu, ya. Jadi ketaatan Yusuf,
kepada Allah membawa dia masuk. Justru ketika dia masuk dalam penjara, itu bukan sembarang penjara, itu penjara di dalam istana Firaun. Dan di situ dia ketemu dengan orang-orang yang nanti akan kemudian membawa dia ke dalam rencana Allah itu lebih maju lagi. Walaupun melewati hal yang tetap tidak enak. Allah sendiri yang membawa Yusuf untuk sampai kepada tujuannya. Dan ketika situasi itu terjadi, Yusuf sudah siap. Ya, justru situasi itu masuk dalam penjara membawa Yusuf bisa berdiri di hadapan Firaun. Bukan hanya berdiri, dia bisa memperlihatkan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Allah dan menolongnya untuk bisa jadi pemimpin di Mesir, menerapkan sistem manajemen yang kita katakan tadi, menolong seluruh rakyat Mesir. Krisis dan masalah membawa Yusuf pada posisi tertinggi yang bisa dipegang. Namun sebenarnya bukan posisi itu yang menjadi poin penting. Yang penting adalah Allah punya rencana dan ia panggil Yusuf untuk menggenapi rencana itu dengan cara yang spesifik buat Yusuf. Dimulai dengan mimpi. Yang waktu Yusuf itu masih kecil, dia punya mimpi dan mimpi itu dipegang sama Yusuf. Sehingga dia tahu kalau saya melakukan segala sesuatu, maka saya sedang menggenapi rencana Allah. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan apapun yang terjadi, Yusuf bisa berkata, hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Dia tahu Allah punya rencana besar, bukan hanya buat Yusuf, tapi ternyata setelah kita tahu, sampai sekarang ini kita tahu Allah punya rencana yang besar buat seluruh umat manusia. Dan dalam rencana itu Allah sudah memilih, memanggil orang tertentu. Ada Abraham, Yakub, keturunannya, termasuk Yusuf. Dan bagiannya adalah setia dalam panggilan Allah itu, sehingga kemudian sampai pada rencana keselamatan Allah, yaitu ketika Yesus lahir dari bangsa ini, bangsa yang selamat dari kelaparan ini, bangsa yang ada di Mesir yang diselamatkan ini, jadi Yesus yang kemudian Yesus yang merupakan puncak rencana keselamatan Allah. Dan ketika Yesus pun hadir di dunia, dia pun melakukan hal yang sama. Dia taat, setia dalam rencana Allah, bahkan mati di kayu salib. Kesetiaan Yusuf membawa keselamatan bagi keluarga, membangun umat pilihan Allah. Kesetiaan Yesus membawa keselamatan bagi seluruh manusia, membangun umat pilihan Allah, yaitu kita, orang-orang yang percaya. Dan karena Yesus sudah melakukan ini, kita punya kesadaran Allah setia dan Allah sudah bertindak membawa kebaikan buat kita. Maka ini jadi dasar kita untuk sekarang nih melangkah menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Pengharapan berarti kita lihat tuh masa depan itu baik, ya, bahkan teramat baik. Ada keyakinan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu akan baik. Dan kita tahu, kita dipanggil sekarang untuk menggenapi rencana Allah tersebut. Jadi kita bisa berjalan, apapun yang kita lakukan selama kita tahu bahwa kita sedang ada dalam rencana Allah dan kita sedang menggenapi rencana Allah itu pasti baik adanya. Apapun yang terjadi, apakah krisis secara pandemi, krisis personal, hal-hal di mana orang sedang merentuhkan kita, menghancurkan hidup kita, orang-orang sedang melawan kita, atau kita sendiri dengan kelemahan kita sendiri sedang mengalami konsekuensi dari perbuatan kita, tetapi semua itu menolong kita makin maju, makin maju, makin maju. Allah punya rencana dan Allah sudah terlebih dahulu bertindak untuk kebaikan kita dan itu membawa pengharapan buat kita, ya. Kita bisa berdamai, kita bisa melewati krisis demi krisis dalam hidup kita. Kita tahu, kita sadar bahwa kita sedang ada dalam rencana Allah. Jadi kita lepaskan ilusi seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Apakah aku ini Allah? Saya bukan Allah dan saya tidak mau berlaku sebagai Allah buat hidup saya dan buat hidupmu. Saya tidak mau. Kita tidak lebih pintar dari Allah, tidak lebih pantas untuk mengatur hidup kita dibandingkan dengan Allah. Dan kita juga tidak mau banding-bandingkan hidup kita dan orang lain. Semua sedang masuk dalam rencana Allah dengan cara yang spesifik. Kita tidak membanding-bandingkan, kita tidak iri, tapi juga kita tidak jadikan orang lain sebagai kambing hitam dalam kehidupan kita. Kita tahu orang bisa merusak kita, kita tahu orang bisa menghalangi kita, tetapi bagaimana saya menanggapi itu adalah bagian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan posisi situasi. Mungkin kita sedang hancur, kita sedang jatuh. Tetapi selama kita tahu kita sedang ada dalam posisi di mana kita sedang bersama Allah, kita tahu kita ada di jalan yang benar. Walaupun kita sedang merasa hebat, itu keren karena hidup kita sedang maju. Tetapi sekali lagi bukan itu yang penting. Poinnya bagi Yusuf adalah ketika dia melakukan itu, dia sedang ada di dalam rencana Allah. Dan
Yang penting adalah apakah engkau sedang menggenapi rencana Allah itu dalam hidupmu. Ya, kita bisa berdamai dengan situasi dan berkata, bahkan ketika orang merancang yang tidak baik buat hidup saya, kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kemudian itu membuat kita bisa bertekun ya, maju selangkah demi selangkah, bisa kita sedang jatuh, bangkit lagi, melangkah lagi, kita bertumbuh. Dan kita mau mengalami maksimal seperti Yusuf yang dimana ketika dia bertekun, apa yang menjadi mimpi yang ditaruh oleh Tuhan ketika dia masih kecil menjadi kenyataan karena dia bertekun dalam panggilannya. Dan kuncinya adalah berpengharapan dalam panggilan Allah. Teman-teman, para pemuda ngupasan, apakah engkau sudah tahu? Engkau sudah ada dalam rencana Allah dan Allah memanggilmu dengan panggilan spesifik. Dan dia sedang panggil engkau untuk menggenapi tujuan dan rencana itu dengan cara yang spesifik buatmu. Dan apakah engkau sedang ada di dalamnya? Dan apakah itu sedang menjadikan pengharapan buatmu bahwa saya sedang di jalan yang tepat, saya sedang bersama Tuhan yang tepat, saya bersama lingkungan di mana Tuhan taruh saya, dan saya mau maju dengan pengharapan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Terima kasih. Mari teman-teman pemuda ngupasan, kita akan berdoa untuk menutup pembahasan firman yang Tuhan taruh buat kita. Mari kita izinkan bahwa firman Tuhan ini menyentuh hati kita dan mendorong kita untuk bisa bertekun dalam pengharapan akan panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang seperti-Mu, yang bisa kami percayai, yang bisa kami andalkan, yang sampai sekarang tidak pernah mengkhianati, tidak pernah membuat hidup kami menjadi buruk. Bahkan ketika situasi di dalam kehidupan kami menekan kami, bahkan membuat kami sepertinya melangkah dengan begitu berat, bahkan dalam saat-saat tentu membuat kami terjatuh. Dan saya mendoakan setiap orang yang mendengar firman ini, Tuhan, apapun situasi kami percaya bahwa kami mungkin sedang mengalami saat-saat yang berat dalam hidup kami. Dan karena ada krisis di seluruh dunia, kami pun terlibat di dalamnya. Tetapi mungkin juga kami mengalami situasi-situasi di mana ada hal-hal yang menekan kami, yang sedang membuat kami terpuruk, membuat kami galau. Bahwa kami berdoa buat setiap kami yang sedang dalam posisi kesakitan, terluka, capek, bahkan hilang pengharapan. Saya mendoakan Tuhan bahwa hari ini ketika kami mendengar firman, hati kami dikuatkan, hati kami dibukakan, hati kami diundang Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika melakukan apapun yang kami lakukan, bahkan ketika hal itu berat, kami mendapatkan semangat, antusias, bahkan pengharapan yang baru setiap kali kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Karena pada saat itu juga kami tahu kami sedang terlibat dalam kehidupan yang Tuhan rancangkan buat kami. Jadi kami undang buat setiap orang yang sedang mendengarkan firman ini, agar kami membuka hati kami dan mengizinkan Roh Kudus sendiri yang taruh dalam hati kami. Apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami perlu bertindak, dan kami mengalami kelegaan, kedamaian, kerelaan untuk melewati situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Diberkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, kita masuk di dalam sesi syudoku, syukur dan doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini, Engkau terus memberkati, menyertai, dan menolong kami. Engkau menguatkan kami ketika kami lemah, dan Tuhan terus setia ada bersama kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kesempatan kami boleh melewati setiap bulan sampai dengan bulan yang baru ini di dalam kondisi yang baik. Kami mengucap syukur ketika kami juga masih boleh melayani Engkau di dalam sisi kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan, usaha yang sudah mulai
bisa berjalan di dalam masa new normal ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditinggalkan anggota keluarganya karena meninggal. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan biarlah kasih-Mu Tuhan menyelimuti mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang memulai usaha atau yang ada di dalam masalah, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan, untuk saudara-saudara kami supaya bisa membagi waktu untuk pekerjaan mereka, untuk tugas akhir mereka. Kiranya supaya apa yang mereka targetkan, apa yang mereka rencanakan boleh terlaksana sampai dengan masa waktu yang tepat. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan teman-teman, berkat-berkat Tuhan hingga hari ini masih kita terima dan selalu baru setiap harinya. Oleh karena itu saya ajak kita semua di sini untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah dengan memberikan persembahan kita yang terbaik dengan cara di layar HP teman-teman semua nanti akan ada barcode dan link. Persembahan dapat diberikan melalui link dan barcode tersebut. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa.